Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang sami-sami kita hormati guru kita sedaya Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, Kiai Haji Masnun Al-Hafidh, lan saha sedaya para alim ulama ingkang boten saged kula sebat setunggal saha setunggal asmanipun tanpa ngirangi hormat ta'zim saking kawula saha sedaya sedulur-sedulur vokal tim Hadrah Nurul Mustafa nggih, lan sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring panjang umur dhateng kawula panjenengan sami, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan nikmat, rahmat, karunia, anugerah kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, yang mana karena nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul ada di majelis yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, dan insya Allah kita semua juga termasuk daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-ihsan fil a'mal ahammu minal a'mal. Memperbagus amal-amal itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Memperbaiki amal ibadah itu lebih penting daripada beramal ibadah itu sendiri. Artinya ketika seseorang dia itu melaksanakan satu bentuk ibadah seperti contoh sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, itu adalah satu bentuk ibadah yang bagus, satu bentuk ibadah yang baik. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, jangan asal hanya melakukan ibadah saja, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya sholat, bagaimana sholat itu agar supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita penuhi syarat-syaratnya, kita laksanakan rukun-rukunnya, kita khusyuk di dalam sholat, kita hadirkan hati di dalam sholat, kita usaha untuk memahami bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat.
kemudian kita melakukan sholat itu juga adalah ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga di dalam puasa. Bagaimana caranya kita itu agar puasa kita diterima oleh Allah dan bukan menjadi puasa yang sia-sia. Dengan kita niat di malam harinya untuk puasa yang wajib. Dengan kita menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan juga kita menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Membaca Al-Quran juga bagaimana? Bukan hanya kita asal membaca Al-Quran, tapi dengan usaha agar supaya kita bisa memahami, mentadaburi makna yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya kita kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara-suara yang indah, tapi ternyata kita tidak memahami apa yang kita baca. Melantunkan Al-Quran dengan lancar, bacaan yang fasih, tapi ternyata tidak ada pengamalan terhadap apa yang dia baca. Nah, ini yang membuat akhirnya wal'iyatubillah min dzalik, ibadah yang seharusnya ibadah itu adalah ibadah yang lillah, tapi justru menjadi ibadah yang lelah. Nah, bagaimana buktinya? Bahwasannya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr wat ta'ab wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang dia itu bangun di malam hari, tapi tidak ada yang dia dapatkan dari bangun malamnya itu kecuali hanya begadang dan juga kelelahan saja. Juga berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tapi tidak ada yang dia dapatkan pada puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Artinya orang melakukan sholat, bagus melakukan sholat, tapi sholat itu ada tata caranya, bukan dilakukan dengan asal-asalan. Orang puasa, bagus puasa, tapi tidak dilakukan secara asal-asalan, tidak dengan penghormatan, tidak dengan adab di dalamnya, maka itu akan menjadi sia-sia. Ketika kita sholat, kita harus usaha betul-betul kita menyadari bahwasannya kita ada di hadapan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usaha untuk melakukan sunnah-sunnahnya, kita hadirkan hati kita di dalamnya, kita laksanakan sholat dengan penuh adab. Ini yang terpenting. Dalam ibadah itu adab itu penting. Dalam ibadah apapun itu adab itu penting. Hati-hati kita ketika seseorang itu meremehkan adab di dalam ibadah, maka tidak lama lagi dia akan meremehkan sunnah di dalam ibadah. Dan ketika seseorang mulai meremehkan sunnah di dalam ibadah, maka tidak lama lagi dia akan meremehkan hal-hal yang wajib dalam ibadah. Ketika seseorang sudah meremehkan hal-hal yang wajib dalam ibadah, dia tinggalkan hal-hal yang wajib, wal'iyadzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Yang dia lakukan adalah ibadah batilah, ibadah yang rusak, ibadah yang batal. Yang dia dapatkan hanya kelelahan saja, bahkan bisa dia mendapatkan dosa malahan. Bagaimana kita lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang sholat, tapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Loh, pun sholat kok masih celaka? Sudah sholat kok masih celaka? Padahal kan sholat bagus. Fawailun lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu lalai. Di dalam sholat dia tidak menghadirkan hatinya, di dalam sholat tidak penuh adab, di dalam sholat tidak penuh penghormatan kepada Allah, tidak memperhatikan sunnah, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Na'udzubillah min dzalik, sholatnya dia bisa menjadi sholat yang sia-sia. Maka dari itu yang terpenting adalah bukan
sing penting kita amal, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu seperti seseorang membaca Al-Qur'an, ya. Seperti seseorang yang membaca Al-Qur'an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan la khaira fi tilawatin la tadabbura fiha. Tidak sempurna kebaikan seseorang di dalam membaca Al-Quran jika tidak ada pemahaman terhadap makna-makna yang dia baca. Yang dibaca apa? Enggak paham. Ini tidak sempurna kebaikannya. Ya tapi alhamdulillah sudah mau baca. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul taruh dalam diri kita, bukan hanya kita akan membaca Al-Quran, tapi kita harus usaha untuk bagaimana cara memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Juga salah satu halnya ketika seseorang itu melaksanakan ibadah, tapi yang kembali kepadanya itu bukan pahala. Dia melaksanakan ibadah tapi bukan pahala yang dia dapat, melainkan dosa. Seperti orang yang ketika beribadah kepada Allah tapi tujuannya bukan agar mendapatkan ridha Allah, tujuannya justru agar dipuji oleh manusia. Tujuannya agar dia itu dipandang mulia oleh manusia. Tujuannya agar supaya dia itu mendapatkan pujian, mendapatkan cap, oh ini adalah orang yang soleh. Lah, orang kalau ibadah pengen diterima, yang terpenting itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, itu yang paling penting. Bukan kemudian ibadah karena takut sama orang lain, bukan kemudian ibadah karena pengen viral, bukan kemudian ibadah karena ingin pujian. Orang-orang yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, kelak di yaumil qiyamah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada dia, mintalah kamu pemberian kepada orang yang kamu ingin dipuji olehnya. Padahal orang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan ada yang bisa memberi kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita itu yang diprioritaskan adalah bagaimana pandangan manusia kepada kita, tapi utamakan betul-betul bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan terus kemudian ketika di hadapan orang lain, di hadapan keramaian, Masya Allah dia itu orang yang soleh, tapi ketika di belakang, ketika dia dalam keadaan sendiri, bukan orang yang soleh lagi, tapi orang yang toleh. Soleh baik, toleh buruk. Nah, jangan seperti itu. Seperti halnya lagi fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Alhamdulillah, di mana-mana kita ngelihat, di mana-mana kita melihat banyaknya orang yang antusias terhadap majelis-majelis sholawat. Kuantitas, Masya Allah, banyak yang hadir, ribuan yang hadir. Tapi bagaimana kita lihat, banyak sekarang di dalam majelis-majelis itu terjadi adanya pencurian, terjadi adanya pelecehan, terjadi adanya maksiat-maksiat. Bukan menyalahkan siapapun, bukan. Tapi kalau kita ingin betul-betul al-ihsan fil a'mal, dari awal itu kita sudah antisipasi. Agar supaya tidak terjadi pencurian bagaimana, agar supaya tidak terjadi pelecehan seksual bagaimana, agar supaya tidak terjadi perzinaan bagaimana. Maka salah satunya adab-adab di dalam majelis itu harus diperhatikan. Sekarang bagaimana kita melihat banyak orang yang hadir tapi sedikit yang hadir dengan adab. Alhamdulillah kita hadir dalam majelis ini, Masya Allah. Ini adalah salah satu majelis yang insya Allah betul-betul majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita hadir dalamnya penuh dengan adab. Kita lihat dalam majelis ini gak ada yang namanya campur laki perempuan,
Kemudian di dalam majelis ini tidak ada kemudian sholawatan yang perempuan-perempuan joget-jogetan. Insya Allah nggak ada di sini. Nah sekarang di dalam majelis sholawatan, bagus tidak majelis sholawatan? Bagus, majelis sholawatan bagus. Tapi jangan kemudian dinodai majelis-majelis sholawatan itu dengan gerakan-gerakan yang kemudian bisa menimbulkan syahwat. Nah, mohon maaf. Gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan syahwat, gerakan-gerakan yang tidak pantas, mungkin bisa dari hal kecil kita rubah. Misalkan biasanya di majelis-majelis sholawatan sekarang banyak yang ketika mengangkat suaranya itu mengangkat suaranya ya, banyak seperti itu sekarang, atau jos atau apa dan lain-lain. Ganti aja, wong ini majelis sholawatan, majelis zikir, jangan terus hoa yang gak ada manfaatnya. Misalkan pas wayai dong ngomong ganti Allah itu loh, malah ganjaran. Malah ganjaran, gampang kan seperti itu. Nah, jadi adab itu diperlukan. Mungkin juga ketika ada pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, betul-betul dihimbau ketika dalam majelis itu, jangan ketika maulid dibacakan, ketika sholawat dilantunkan, untuk para hadirin yang laki-laki dimohon untuk tidak merokok terlebih dahulu. Untuk yang perempuan dimohon untuk tidak ngobrol terlebih dahulu. Nah, dihimbau seperti itu agar supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memandang kepada kita semua dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh ampunan kepada kita. Nah sekarang salah satunya misalkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah di gosidah, yang harusnya kita minta sama Allah husnul khotimah, iki sing ngene sak karepe dhewe. Pantes ndak kira-kira njaluk husnul khotimah karo joget-joget karepe dhewe? Lah ini kan tidak ada ihsan fil a'mal. Ngomongnya ya sing penting kan sholawatan, bukan sing penting sholawatan. Bagaimana sholawat kita itu betul-betul penuh dengan adab, supaya sholawat yang sampai kepada Rasulullah ini adalah sholawat yang sempurna dari kita sebagai umatnya. Nah, kita mulai dari kita terlebih dahulu, kita atur diri kita di dalam majelis-majelis, kita hadirkan betul ketika kita membaca maulid, kita hadirkan betul Rasulullah SAW. Apakah mungkin ketika kita di hadapan Rasulullah SAW kita kemudian dengan penuh gerakan yang tidak pantas? Apakah mungkin ketika kita di hadapan Rasulullah SAW dengan jeritan-jeritan yang tidak pantas? Ketika kita sholat, kita betul-betul ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang terbaik, kita menghadap seorang yang memiliki jabatan tinggi saja dengan pakaian yang rapi, kenapa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pakaian yang ala kadarnya? Nah, ini al-ihsan fil a'mal itu adalah yang terpenting. Fa idza amilta fa ahsin. Ketika Anda itu beramal, maka perbaguslah, perbaikilah, sempurnakan amal Anda. Nah, berikan yang terbaik dari Anda yang bisa Anda lakukan agar supaya betul-betul menjadi amal menjadi at-ta'ah al-maqbulah, menjadi ibadah al-maqbulah, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Tidak keluar daripada majelis ini kecuali dalam keadaan hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Hati kita dibersihkan daripada segala penyakit, jasmani kita dibersihkan daripada segala penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada segala bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada minum-minuman keras. Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, anak-anak kita daripada narkoba. Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, anak-anak kita daripada pencurian. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita daripada perzinaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diridhai, perkumpulan yang bukan hanya di dunia saja,
tapi insya Allah menjadi perkumpulan sampai kelak di yaumil qiyamah, di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.